Felt me like a Hellcat. Put Grove Street on the map for good, for life. All right, nigga. Grove Street for Let's life. roll. Halo guys, welcome to the Comfort Zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gua Adam di sini. Nah, pada video kali ini gua akan ngelanjutin alur cerita dari GTA San Andreas yang bagian pertamanya udah gua rilis berapa hari lalu. Nah, cuman karena kemarin sempet ada trailer breakdownnya God of War Ragnarok, makanya gua selipin dulu ya video God of War biar pembahasannya nggak basi gitu kan, karena kan kemarin baru banget rilis tuh story trailer terbarunya. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang memang belum nonton video bagian pertamanya, gue saranin ditonton dulu biar kalian bisa lebih mengerti lanjutan cerita di GTA San Andreas video bagian kedua ini. Oke, sedikit review. Jadi di ending bagian pertama kemarin, si CJ yang berencana mau nyelamatin Sweet rupanya ketangkap sama para polisi-polisi brengsek itu. Yang pasti saat itu CJ dibawa ke wilayah terpencil di luar Los Santos dengan menggunakan penutup kepala. Jadi si CJ pun nggak tahu di mana dia akan dibawa. Nah, itulah ya pembahasan menit-menit akhir di bagian video pertama kemarin. Oke, kita lanjut bagian keduanya. And let's begin the story, guys. Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it Yeah, easy. homies for life, street loyalty. That's all bullshit, Carl. Nah, setelah menempuh perjalanan jauh ya dengan kepala tertutup kain hitam, akhirnya si trio oknum polisi bajingan itu ya, mereka berhenti di pinggiran hutan yang dipastikan wilayahnya jauh dari Los Santos. Nah, mereka kemudian melepaskan CJ dan memperingatkan CJ untuk jangan sekali-kali berani lagi kembali ke Los Santos. Apalagi sampai nekat membunuh Smoke yang kini sebenarnya pada titik ini si CJ sudah tahu bahwa sahabat gembulnya itu si Smoke rupanya telah mengkhianati Grove Street selama ini. Nah, di sini Tenpenny justru mengatakan bahwa seharusnya CJ ini berterima kasih kepadanya karena kakaknya CJ yang si Sweet ya yang barusan ketangkep, rupanya menurut si Tenpenny setelah ditangkap Sweet dirawat di sebuah rumah sakit kepolisian Los Santos karena nantinya dia akan dipindahkan ke penjara, jadi nggak disiksa lah gitu ya. Nah, sementara CJ dibiarkan selamat dan bebas dari ancaman penjara, yang Tenpenny mengatakan ke CJ bahwa seharusnya CJ bersyukur gitu ya karena dia gak dibunuh gitu. Nah, tapi omongan Tenpenny barusan seolah-olah ia menyelamatkan CJ sebenarnya bukan karena tanpa alasan ya. Karena ketika baru aja mereka tiba ya di lokasi antah berantah lah sebut aja, si CJ ini langsung diperintahkan untuk membunuh seorang anggota FBI yang diyakini anggota FBI itu mempunyai barang bukti dari segala pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh unit Crash atau unitnya si Tenpenny itu ya. Jadi si Tenpenny ini khawatir kalau si agen FBI itu nggak dibunuh, dikhawatirkan seluruh pelanggaran kode etik dan CCTV mungkin kali ya yang selama ini diumpetin sama Tenpenny ketahuan sama publik gitu ya. Jadi intinya di sini Tenpenny meminta CJ, lebih tepatnya memperalat CJ untuk melakukan tugas kotor ya, biar kebusukan Tenpenny dan kawan-kawan ini tidak terbongkar. Nah, singkatnya setelah membunuh dan memusnahkan barang bukti tersebut ya dari anggota FBI, CJ lalu memotret mayat sang anggota FBI itu untuk sebagai bukti ke Tenpenny bahwa dirinya telah berhasil melakukan tugas kotor itu dengan baik. Nah, kemudian nggak lama berselang, tiba-tiba aja Caesar ini menelepon CJ dan saat itu dia mengatakan bahwa Kendall, si adiknya CJ, itu saat ini sangat khawatir lah sama CJ dan Sweet gitu ya. Apalagi setelah CJ dan Sweet ini diketahui sebelumnya kan lagi dikejar-kejar polisi tuh ya. Tapi pada titik ini ya paling nggak si Caesar ini sedikit tenang lah karena si Caesar tahu kalau CJ ini tidak berakhir di penjara. Meski sekarang si CJ ini luntang-lantung sendirian di desa orang gitu kan, karena dia nggak boleh masuk ke Los Santos. Nah, beruntungnya si Caesar rupanya dia punya sepupu yang tinggal di wilayah antah berantah itu, yang mungkin Caesar yakini bahwa sepupunya mungkin bisa membantu dan melindungi CJ selama CJ ini di luar Los Santos. Nah, beberapa saat kemudian rupanya CJ juga tiba-tiba ditelepon sama Sweet yang mengabarkan bahwa dirinya, si Sweet ini rupanya sedang ditahan di rumah sakit tahanan. Dan saat itu ia meminta CJ untuk segera melakukan sesuatu untuk bisa ngebebasin Sweet gitu ya. Nah, tapi sayangnya CJ pun sebenarnya belum tahu harus berbuat apa karena dia juga masih no idea gitu kan, masih diantah berantah gitu, masih roaming juga dia sebenarnya di sini. Tapi yang CJ saat ini fokuskan sebenarnya ia ingin mengamankan Kendall dulu lah, si adiknya CJ yang masih di Los Santos. Paling nggak si Kendall ini berada di dalam lingkungan yang aman gitu ya.
dibandingin si CJ ini harus nyelamatin Sweet dulu. Ya karena ngebebasin Sweet di rumah sakit penjara itu pasti bukan perkara yang mudah ya. Karena udah pasti bakal banyak kekacauan lah dan banyak yang jagain juga di sana. Nah, singkat cerita, si CJ pun akhirnya berangkatlah ke sebuah restoran di daerah Dillimore untuk bertemu sama sepupunya si Caesar tadi. Nah, tapi ternyata begitu sampai di sana, sosok yang dimaksud sepupunya Caesar itu rupanya adalah seorang wanita Latino gitu ya, bernama Catalina. Yang pokoknya nih cewek ini edan banget lah, sepupunya si Caesar ini. Nah, Catalina ini rupanya terkenal nekat, edan, dan nggak segan menyiksa korban kalau lagi beraksi gitu ya, karena dia juga tukang kriminal ya. Bahkan selama bersama Catalina, si J ini nantinya akan selalu melakukan aksi-aksi aktivitas kriminal lah untuk ia bisa bertahan hidup di sana gitu ya. Nah, setelah udah berapa hari ya ketemu sama Catalina, tiba-tiba si CJ ini ditelepon oleh seseorang yang seseorang itu mengaku-ngaku namanya The Truth, yang saat itu ia meminta untuk ketemuan sama CJ di sebuah motel di wilayah Angel Pine. Nah, meski si CJ sebenarnya belum kenal nih siapa orang yang nelpon dia, tapi saat itu si Truth ini bilang bahwa dia dan CJ punya teman yang sama, seorang polisi Badung dari Los Santos. Nah, siapa lagi kalau bukan Tenpenny. Artinya di titik ini The Truth ini artinya kenal juga nih sama Tenpenny. Nah, di sini CJ akhirnya ketemulah sama Truth, yang rupanya Truth ini adalah seorang hippie yang selama ini ia rupanya adalah supplier marijuana atau supplier ganja ya, yang selama ini menyuplai marijuana atau ganja itu ke Tenpenny yang nantinya akan diedarkan di Los Santos. Nah, bisa dibilang si The Truth ini adalah bandar narkoboy gitu ya, bandar marijuana. Nah, akhirnya di sini menjadi terbongkar ya bahwa rupanya Tenpenny memang punya bisnis tersembunyi yang tentunya sangat berlawanan dengan profesinya sebagai polisi. Artinya selain dia bekerja sebagai polisi, rupanya di belakang itu dia adalah bandar narkoba. Persis seperti di negara mana ini, memang Tenpenny ini gue nggak tahu kenapa ceritanya jadi relate banget sama cerita di dunia Wakanda saat ini. Oke, gue lanjut lagi ya. Makanya si Tenpenny ini kalau kita sedikit flashback di cerita GTA di introduction, dia nekat banget ngebunuh si Pendlebury biar bisnis ilegalnya itu aman gitu kan ya, karena nggak ada lagi orang-orang yang jujur gitu. Nah, pastinya ini cuman kejadian di GTA San Andreas ya, polisi-polisi kotor kayak gini, karena nggak mungkin lah ada kejadian seperti ini di negara plus 62. Kayaknya nggak ada kan? Iya, nggak ada kan kejadian kayak gini? Ya nggak ada lah. Plus 62 ini negara jujur gitu ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Nah, di titik itu Tenpenny merintahin CJ buat ngebantuin Truth biar Truth ini bisa menambah jumlah produksi ganjanya, otomatis biar Tenpenny ini lebih cuan lagi gitu ya. Nah, sebab itu pada titik ini si Truth akhirnya langsung minta CJ untuk mencuri sebuah traktor panen yang dia butuhkan untuk meningkatkan produksi ganjanya ya. Nah, seketika CJ pun ibarat kata kayak sapi yang dicucuk hidungnya, mau nggak mau ya nggak ada pilihan lain. Akhirnya CJ pun menuruti kemauan Truth dan ia beranjak ke sebuah lahan pertanian dan mencuri traktor yang dimaksud. Lalu kemudian setelah mendapatkannya, akhirnya CJ menyerahkannya ke Truth. Nah, beberapa saat kemudian CJ lagi-lagi dihubungin sama Caesar, yang pada titik ini si Caesar ini mengatakan bahwa situasi di Los Santos sudah semakin kacau dan sangat berbahaya bagi Caesar dan juga Kendall. Kini geng Grove Street dan Farios Los Aztecas justru menjadi sangat berantakan akibat gangster balas dan Vegas yang sekarang berhasil menguasai Los Santos sepenuhnya. Bahkan para petinggi dan orang-orang penting dari kelompoknya Caesar dikabarkan telah tewas, dan banyak juga yang telah bersembunyi menyelamatkan diri saking mengerikannya kondisi di Los Santos sekarang. Nah, setelah mendapatkan kabar buruk gitu ya, CJ lalu meminta Caesar untuk lebih baik pergi membawa Kendall ke wilayah Angel Pine, karena si CJ ini gak bakal terima kalau nanti pahit-pahitnya terjadi sesuatu sama satu-satunya saudara perempuannya itu. Nah, mungkin pada titik ini si CJ jadi inget ya, dulu si Brian ya, yang dulu sempat tewas, dan CJ justru disalahkan karena tewasnya Brian. Nah, karena dari situ mungkin si CJ menjadi sangat protektif lah sama si Kendall. Nah, singkatnya akhirnya mereka bertiga bertemulah di Angel Pine. Nah, pada titik ini si Caesar langsung bertekad ingin balik ke Los Santos untuk melakukan balas dendam atas apa yang telah dialami oleh kelompoknya, yaitu Farios Los Aztecas. Nah, namun karena situasi di sana sudah sangat berbahaya
berbahaya, akhirnya terjadilah percekcokan di sini antara Caesar dan Kendall. Yang di sini Kendall menganggap bahwa keputusan Caesar untuk kembali ke Los Santos bisa dibilang rencana sangat bodoh lah. Lalu di sini Caesar lalu menambahkan bahwa kekacauan ini sebenarnya disebabkan oleh Smoke dan unit Crash dan para anggota geng balas. Nah, tapi uniknya di sini CJ justru keras kepala karena masih menganggap bahwa Big Smoke tidak mungkin tega berkhianat sampai sejauh itu ya. Meskipun sebenarnya CJ sudah tahu bahwa Big Smoke ini bersekongkol sama Crash dan balas. Tapi seolah-olah CJ itu masih belum bisa terima ya. Nah, di sini Kendall pun akhirnya sampai berusaha buat bikin CJ ini sadar biar CJ ini nggak percaya sama Big Smoke lagi. Karena menurut si Kendall, Big Smoke pasti punya bisnis terselubung bareng sama unit Crash dan geng balas. Karena mereka baru aja bisa beli rumah di daerah kekuasaan balas. Dan akhirnya Caesar pun mengungkapkan bahwa saat ini banyak kabar beredar yang mengatakan bahwa Big Smoke ini suka mengirim sebuah mobil kosong setiap 2 minggu sekali dari Los Santos menuju ke kota San Fierro. Dan ketika kembali ke Los Santos, mobil yang dikirim Big Smoke sebelumnya selalu dipenuhi oleh barang-barang serba putih yang diduga oleh Caesar mobil itu setelah balik berisi narkoba yang akan diperjualbelikan di Los Santos oleh Big Smoke. Nah, dari keterangan Caesar itulah CJ lalu mulai sedikit-sedikit ya berubah pikiran dan dia di sini berniat ya akan mengawasi jalan tol dari arah San Fierro untuk membuktikan informasi yang sebenarnya ia masih sulit percayai tersebut. Nah, setelah memastikan bahwa Caesar dan Kendall ini sudah aman ya, CJ lagi-lagi diteror sama Catalina yang memintanya untuk segera bertemu dan melakukan perampokan. Karena memang CJ hidupnya ditanggung sama Catalina ya mau nggak mau lah ya, mereka berdua pun lagi-lagi collab dan berhasil merampok toko minuman keras. Nah, meski mereka sempat dihambat sama kelompok perampok lain, tapi pada titik ini Catalina sebenarnya ya mulai suka nih sama CJ. Karena di sini CJ mungkin terlihat sangat badass banget gitu ya ketika dia nyuri. Meski Catalina dan CJ selalu berhasil melakukan aksi perampokan, CJ ini mulai mengeluh karena rupanya dia ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dalam waktu secepat mungkin. Biar apa? Biar CJ ini bisa menebus kakaknya atau si Sweet yang saat ini masih mendekam di penjara Los Santos. Nah, di sini si Catalina menganggap bahwa CJ ini terlalu mengutamakan uang dibandingkan dirinya. Makanya di sini Catalina perlahan-lahan mulai membenci dan mutusin hubungan CJ secara terpihak. Atau bisa dikatakan pada titik inilah si CJ dan Catalina itu putus. Padahal kalau kalian main game ya, Catalina ini memang perempuan yang edan sebenarnya ya. Bicaranya tuh selalu ngegas dan marah-marah nggak jelas. Kayak orang darah tinggi akut nih orang nih. Kagak bisa diselamatin gitu darah tingginya. Nah, ketika hubungan CJ dan Catalina ini bubar ya, tiba-tiba Caesar menelepon dan mengatakan bahwa ada orang dari San Fierro yang datang ke pedesaan untuk menantang balapan liar. Nah, kalau si Caesar ini bisa menang, diyakini Caesar ini bakal bisa dapat duit banyak banget. Nah, mendengar hal itu, CJ pun langsung berangkat ke TKP yang dimaksud sama Caesar. Nah, begitu tiba di sana, mereka bertemu dengan seorang pria misterius berkacamata hitam yang terlihat pria itu sangat antusias untuk beradu balap sama CJ. Nah, rupanya pria itu bernama Wuzimu dan biasa dipanggil juga dengan nama Wuzi. Nah, setelah balapan dimulai, singkat cerita CJ berhasil memenangkan balap liar itu dan di sini dia mendapatkan uang yang bisa dibilang cukup banyak lah dari Wuzimu. Nah, begitu si CJ akan pamit ya, si Wuzi lalu memberikan kartu namanya agar jika suatu nanti CJ ini datang ke San Fierro, CJ ini bisa menghubungi Wuzi untuk meminta pekerjaan yang serius lah. Nah, intinya dari balapan singkat ini Wuzi tertarik lah sama CJ agar CJ ini mungkin di kedepannya nanti mau bekerja sama Wuzi. Nah, selain mengalahkan Wuzi ya, rupanya balapan tadi rupanya membuat mantannya CJ, si Catalina ini justru menjadi sangat panas banget ya. Kesel banget ya. Dan di sini Catalina datang bersama pacar barunya yang bernama Cloud. Nah, buat kalian yang hafal banget ya sama dunia GTA, pasti kenal sama sosok Cloud ini. Nah, karena Cloud ini adalah karakter utama dalam game GTA 3 yang mengambil setting di kota Liberty City. Nah, jadi memang dipastikan GTA San Andreas ini memang mengangkat timeline sebelum kejadian di GTA 3 gitu ya. Walaupun secara game ya, GTA 3 dulu rilis, baru GTA San Andreas. Tapi secara timeline, kejadiannya GTA San Andreas dulu, baru
baru GTA 3 gitu ya. Nah, pada titik ini si Catalina ini berusaha bikin CJ ini panas gitu ya, ngompor-ngomporin. Jadi dia nantang biar CJ ini mau balapan sama pacar barunya Catalina, si Cloud ini ya. Nah, meski awalnya CJ nggak minat sama sekali sebenarnya, tapi Catalina justru menilai bahwa CJ ini menjadi pengecut gitu ya. Akhirnya karena nggak tahu lagi ya harus bagaimana cara menghadapi Catalina yang makin kesetanan, CJ pun akhirnya menerima tantangan dari mantannya itu. Nah, singkat cerita, CJ pun berhasil menang dan mengalahkan Cloud serta Catalina untuk kedua kalinya. Nah, namun lagi-lagi Catalina mencoba bikin CJ cemburu dan ia bilang walaupun Cloud ini kalah balapan ya, setidaknya Cloud ini lebih jago main di ranjang gitu dibandingin CJ. Nah, pada titik ini CJ sebenarnya udah nggak peduli lah sama omongannya Catalina. Dan karena telah kalah taruhan, Catalina lalu memberikan surat kepemilikan sebuah garasi yang ada di San Fierro kepada CJ. Dan si cewek gila itu pun kemudian pergi menuju ke Liberty City bersama Cloud. Mungkin cerita mereka berdua akan dilanjutin di GTA 3. Dan semoga gue bisa bahas juga ya cerita GTA 3-nya. Dan gak lama kemudian ya, si Truth tiba-tiba ngubungin CJ lagi. Dan dia di sini ngasih kabar bahwa stok marijuana ya atau genjong atau ganja buat Tenpenny udah ready lah. Jadi si CJ mungkin suruh ngebawa ganjanya itu ya ke Tenpenny. Nah, tapi ketika CJ datang membawa sejumlah uang ya untuk ngebayar tanpa disangka-sangka, rupanya di sana terdengar suara polisi dari kejauhan dan juga helikopter. Yang diduga para polisi ini datang ke lokasi CJ itu sebenarnya untuk menangkap The Truth. Nah, tapi beruntung The Truth dan CJ langsung bertindak cepat dan memusnahkan semua tanaman ganja yang ada, sekaligus menghancurkan helikopter polisi dengan RPG simpanannya The Truth. Akhirnya mereka berdua kemudian segera pergi dari sana sebelum polisi lainnya datang. Dan setelah itu CJ memutuskan berangkat ke San Fierro untuk tinggal di garasinya CJ yang baru aja dia dapetin dari Catalina tadi. Nah, CJ pun di sini meminta Caesar agar mengajak Kendall juga biar pindah ke San Fierro agar mereka ini bertiga bisa tinggal bersama-sama di garasi tersebut. Nah, singkatnya tibalah mereka di San Fierro dengan membawa mobil berisi 3 ton ganja siap edar milik Tenpenny yang dari transaksi dengan Truth barusan. CJ dan Truth berhasil sampai di garasi pemberian Catalina. Namun sialnya ternyata garasi tersebut rupanya sudah lama terbengkalai dan sama sekali tidak bernilai. Nah, CJ pun di titik ini sangat menyesal ya karena telah menerima begitu aja dari Catalina tanpa dicek-cek dulu ya. That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Nah, namun di sini Kendall punya ide yang bisa dibilang brilian. Jadi ia ingin menghidupkan kembali garasi tersebut biar bisa mendapatkan uang. Nah, beruntungnya si Truth ini punya beberapa pelanggan di San Fierro yang jago banget soal otomotif dan juga teknologi. Nah, teman-temannya The Truth itu antara lain adalah Dwayne, Jethro, dan Zero. Nah, mereka bertiga pun secara resmi ya bergabung dan berupaya ingin membuat bengkel mobil itu biar aktif lagi lah. Namun di bawah pengawasannya CJ dan Caesar. Nah, Kendall pun juga mempunyai rencana kalau nanti sudah ramai ya dan udah banyak pelanggan dan sudah sukses, rencananya itu bengkelnya akan ia serahkan ke orang lain biar CJ dan Caesar ini nggak perlu capek-capek lah kerja buat dapat masukan. Nah, setelah bengkelnya perlahan mulai aktif, CJ tiba-tiba ditelepon lagi sama Tenpenny yang kali ini si Tenpenny memerintahkannya untuk menjebak seorang pengacara yang diketahui pengacara itu lagi sibuk menyelidiki tingkah lakunya Tenpenny dan Pulaski. Nah, mungkin karena Tenpenny ini merasa nggak aman ya diselidikin sama si pengacara misterius tadi, akhirnya dia minta CJ lah untuk berangkat ke sebuah hotel yang bernama Van Hof yang di sana diyakini tempat si pengacara itu menginap. Nah, disinilah si CJ menyamar sebagai petugas parkir. Nah, setelah pengacara itu datang dan menyerahkan mobilnya untuk diparkir, CJ lalu membawa mobil itu ke bengkelnya dan meletakkan 2 ton ganja ke dalam bagasi. Nah, kemudian dia kembali ke hotel dan segera menelepon polisi untuk melaporkan bahwa ada seseorang yang bawa ganja dalam jumlah banyak di hotelnya. Dan gak lama berselang, bener aja para polisi datang dan langsung meringkus pengacara itu yang juga dibuat heran kenapa kok tiba-tiba ada 2 ton ganja di bagasinya. Nah, padahal itu udah di set up sama si CJ. Nah, selain itu si Tenpenny juga menugaskan CJ untuk memburu seorang reporter yang selama ini si reporternya ini berusaha untuk mengulik gerak-geriknya si Pulaski. Nah, karena merasa nggak aman lagi, Tenpenny lagi-lagi dia meminta CJ untuk membunuh jurnalis itu biar Tenpenny ini aman. Nah, singkatnya CJ berhasil juga tuh
membunuh jurnalis itu. Sehingga pada titik ini semua aib, semua keburukan, semua kejelekannya Tenpenny, Pulaski itu menjadi aman lagi. Nah, selama tinggal di San Fierro, CJ ini juga membelikan Zero, sebuah toko untuk berjualan mainan RC, biar membantu Zero ini untuk melawan pesaingnya yang selalu gangguin Zero, yang bernama Berkeley. Nah, Zero ini tadi ya, temennya si The Truth, orang yang jago otomotif lah ya. Nah, jadi saingannya Zero ini bernama Berkeley, jadi memang sepanjang game tidak pernah ditunjukkan wujudnya Berkeley itu seperti apa. Nah, cuman kabarnya Berkeley ini punya dendam sama Zero, karena Berkeley diceritakan pernah dikalahin sama Zero dalam sebuah kompetisi sains. Nah, sejak saat itu Berkeley menjadi iri dan menjadi dengki sama si Zero, dan mulai sejak itulah ia selalu menjatuhkan bisnisnya Zero. Nah, bisa dibilang mentalnya si Berkeley ini masih cupu banget lah, jadi memang belum pantas lah jadi pengusaha kayak Jack Ma gitu ya. Nah, selain itu si CJ juga turut ngebantuin Wu Zimu yang rupanya selama ini faktanya Wu Zimu merupakan seorang tunanetra, dan diam-diam dia juga memimpin sebuah kelompok triad bernama Mountain Cloud Boys yang berkuasa di San Fierro. Nah, mumpung kini CJ ada di San Fierro, si Woozi ini selalu aja minta pertolongan sama CJ untuk meminta CJ untuk menyingkirkan kelompok mafia asal Vietnam yang bernama Dang Na Boys, yang secara perlahan Dang Na Boys ini mulai menguasai San Fierro dan ingin menyingkirkan para triad. Nah, akhirnya CJ pun selalu menerima permohonan Wu Zimu ya, karena memang basicnya CJ dan Wu Zimu menjadi berteman sejak CJ ini menang balapan liar di desa tempo hari. Karena si Wu Zimu ini juga punya banyak uang untuk ngebayarin CJ. Bahkan salah satu bos besar ya, bos besar triad yang berkuasa di San Fierro yang bernama Ran Valley, ia juga memberikan kepercayaannya kepada CJ, yang notabene CJ ini orang kulit hitam. CJ aja yang bukan imigran China itu dipercaya sama Ran Valley. Nah, intinya sih sebenarnya di titik ini setelah CJ udah banyak bantuin Wu Zimu dan ia juga telah mendapatkan kepercayaan dari para triad di San Fierro. Nah, pada suatu hari CJ ditelepon lagi sama Caesar, yang pada titik itu si Caesar ngasih kabar bahwa saat ini ada sebuah mobil dari wilayah kekuasaannya geng balas yang akan mengadakan pertemuan rahasia dengan para bandar narkoba di Angel Pine. Nah, di sini jelas CJ langsung berangkat menemui Caesar di Angel Pine untuk memantau dari kejauhan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang selama ini menjadi pemasok narkoba buat geng balas dan bikin orang di Los Santos ini menjadi kecanduan. Nah, bisa dibilang orang yang mau dipantau sama CJ ini adalah si bandar besarnya gitu ya, si produsen pertamanya kali ya, dedengkotnya pengedar narkoba gitu. Nah, namun rupanya setelah menunggu agak lama, datanglah sebuah mobil yang dimaksud oleh Caesar yang suka bawa-bawain narkoba, yang ternyata orang yang nyetir kendaraan itu adalah rider, seorang diri yang langsung saat itu ia berjalan masuk ke dalam sebuah restoran. Dan gak lama kemudian disusul juga oleh pria yang dikenal dengan nama T-Bone Mendes. Lalu ada juga seorang pria kulit putih dengan memakai setelan jas. Dan terakhir juga terlihat ada pria berkulit hitam misterius yang datang dengan mobil mewahnya. Nah, setelah memotret para wajah orang-orang mencurigakan tersebut, CJ dan Caesar pun langsung cabut dari sana. Nah, setelah punya foto dari wajah orang-orang yang bertemu sama Raider kemarin, CJ lalu berkonsultasi sama Woozi yang merupakan salah satu pentolan di San Fierro untuk menggali informasi. Dan setelah konsultasi ya sama Woozi, diketahuilah bahwa selain T-Bone yang kemarin udah Caesar sebutin ya, rupanya identitas pria yang sempat difoto-fotoin sama si CJ itu adalah si GZB. Nah, GZB salah satu orang yang ada di sana adalah seorang germo kelas kakak yang memang ia menguasai dunia bisnis lendir lah di San Fierro. Dan ia memang seringkali berperan sebagai jembatan antara para bandar dan pembelinya. Nah, tapi sayangnya Wu Zimu ini nggak tahu soal identitas si pria kulit berjas hitam ini yang kemarin juga datang bareng sama Raider. Nah, dari sepenggal info itulah CJ berniat untuk menyusup ke dalam organisasi para bandar narkoba tersebut yang dikenal dengan nama The Loco Syndicate. Dan CJ pun mulai mengincar GZB sebagai targetnya agar ia bisa menghancurkan mereka dari dalam. Nah, singkat cerita, setelah CJ datang ke sebuah klub striptease ya milik GZB dan menawarkan diri untuk menjadi anak buahnya, satu demi satu semua tugas yang diberikan
oleh GZB berhasil CJ lakukan dengan mulus dan lancar. Sehingga pada titik ini CJ sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari GZB, dan disitulah si CJ bisa berkenalan langsung dengan T-Bone Mendes, sosok yang dikenal paling kejam lah si T-Bone Mendes ini di Loco Syndicate, dan sekaligus ia adalah pemimpin dari kelompok gangster bernama San Fierro Riva yang berkuasa di kota San Fierro juga. Nah, singkatnya, begitu CJ mulai bergaul lah ya, dan telah melakukan berbagai macam misi bisnis narkoba gitu ya bareng GZ dan T-Bone. Tiba-tiba suatu hari T-Bone ini ditelepon oleh seseorang bernama Mike Toreno yang saat itu diceritakan ia sedang terjebak di dalam sebuah van kurir narkoba mereka yang sedang dirampok oleh gerombolan gangster San Fierro. Nah, beruntungnya setelah berhasil menyelamatkan Mike, akhirnya CJ mengetahui bahwa pria kulit hitam berpakaian jas kemarin yang masih misterius rupanya dia adalah si Mike Toreno. Artinya di sini terungkaplah bahwa identitasnya adalah si Mike Toreno. Nah, namun sampai detik ini CJ masih belum tahu sebesar dan sepenting apa peran dari si Mike Toreno di dalam Loco Syndicate tersebut. Nah, ketika semua identitas para bandar tersebut sudah diketahui, akhirnya CJ ini nekat untuk merencanakan penyerangan habis-habisan. Biar sindikat itu musnah, otomatis bisa menghentikan seluruh aktivitas peredaran narkoba yang selama ini sudah bikin Los Santos hancur berantakan. Dan untuk memulai rencananya itu, CJ ini harus berhasil merampas handphone milik GZB untuk mengetahui keberadaan lokasi teman-temannya ya, si T-Bone, Mike, dan juga Raider nanti, biar bisa diserang sama si CJ. Book of Proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Nah, singkat cerita, setelah CJ berhasil membunuh GZB dan merampas ponselnya, kemudian CJ berhasil melacak lokasi pertemuan antara T-Bone, Mike, dan Raider serta para gangster balas, yaitu di sebuah bangunan dekat pelabuhan yang bernama Pier 69. Nah, di sana dengan memakai sniper, CJ ini berhasil menghabisi semua pasukan T-Bone yang saat itu sedang berjaga-jaga di atap bangunan. Dan gak lama kemudian, T-Bone datang bareng anggota San Fierro Riva. Lalu disusul juga Raider yang datang bersama anggota The Balas. Nah, tapi sayangnya, rencana perang gerilya yang mau dilakukan CJ dan kawan-kawan rupanya ketahuan sama Mike Toreno yang datang memakai helikopter. Sehingga dia bisa melihat mayat anak-anak buahnya T-Bone ini sedang tergeletak di atap bangunan. Nah, melihat banyak anggotanya yang tewas ya, situasi pun seketika memanas dan terjadilah perang besar-besaran di Pier 69. Nah, beruntung berkat dapat bantuan dari pasukannya Wuzimu, CJ dan Caesar berhasil membuat T-Bone ini terpojok hingga T-Bone tewas dan terjun ke laut. Mendes, I see you, Riva motherfucker! Dan gak lama berselang, dari kejauhan lalu terlihatlah Raider yang terlihat di situ ia berusaha kabur menggunakan speedboat. Nah, CJ yang jelas tidak mau tinggal diam langsung mengejar Raider, si mantan temannya. CJ segera menghabisi sosok mantan sahabat lamanya itu dan langsung mengirim Raider ke akhirat. Dan di sini diceritakan Raider tewas gitu ya. Nah, di hari berikutnya Wuzi kemudian menghubungi CJ lagi dan memberikan kabar bahwa Mike Toreno rupanya berhasil ditemukan. Dan saat itu ia berusaha kabur menggunakan helikopter. Nah, seketika CJ pun berangkat langsung ke TKP dan langsung mengejar serta menembak helikopternya Toreno dengan RPG. Nah, sehingga CJ yakin saat itu Toreno sudah pasti tewas karena kan udah hancur gitu kan helikopternya. Dan bukan cuma itu, si CJ juga menghancurkan pabrik pembuatan kokain milik The Loco Syndicate agar sisa-sisa anggota yang ada di sana ya udah nggak bisa lagi jualan di Los Santos gitu ya. Karena kan kalau pabriknya hancur otomatis kan nggak bisa lagi tuh produksi, sehingga barang-barang narkobanya itu dipastikan nggak akan bisa dikirim lagi ke Los Santos. Nah, akhirnya berkat bantuan dari Caesar dan Wuzimu, CJ perlahan-lahan berhasil melakukan balas dendam dan sekaligus menyelamatkan kota Los Santos dari efek buruk perdagangan obat-obat terlarang. Sampai titik ini artinya CJ telah berhasil menyelamatkan Los Santos. Nah, setelah sukses menumpas jaringan The Loco Syndicate, CJ pun mendapatkan saran dari Jethro. Nah, Jethro ini tadi ya salah satu temennya The Truth yang jago mekanik. Nah, si Jethro ini mengatakan ke CJ bahwa Jethro ini akan mulai bisnis jual beli mobil. Jadi rencananya si Jethro ini akan membeli sebuah showroom kosong di kota San Fierro.
Nah, bersama Caesar, CJ lalu melancarkan aksi pencurian mobil-mobil mahal ya untuk dijual kembali di showroomnya. Nah, jadi biar kata dia anti narkoba sih CJ ya, ternyata badungnya CJ juga nggak bisa ditolong ya, bisa dibayangin ya. Jadi tanpa modal nyuri-nyuri mobil, cuman bisa dijual lagi di showroom. Sebuah bisnis yang sangat brilian ya, tanpa modal gini ya. Nah, tapi suatu hari CJ dikejutkan oleh penelepon misterius yang saat itu memintanya untuk datang ke sebuah peternakan di daerah Tierra Robada. Nah, si penelepon misterius itu mengaku sebagai orang yang punya segala informasi penting mengenai Sweet, dan ia mengancam bahwa Sweet ini tidak akan bisa ditolong lagi kalau CJ menolak bertemu dengan si penelepon misterius ini. Nah, karena CJ juga ingin Sweet bisa bebas gitu ya. Ya jelas aja ya, kakaknya gitu kan. Makanya si CJ pun langsung pergi ke Tierra Robada dan menunggu si pria atau si penelepon misterius tadi di sebuah peternakan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba pria yang ditelepon itu ya, pria misterius yang ditelepon itu datang, dan rupanya dia adalah si Mike Toreno, salah satu anggota The Loco Syndicate. Yang seharusnya si Mike Toreno ini harusnya udah tewas ketika ia melarikan diri memakai helikopter tempo hari ya. Nah, pada titik ini si CJ pun sebenarnya kaget karena rupanya Toreno kok masih hidup. Bahkan dia ada di depan congornya CJ. Nah, namun si Mike Toreno mengatakan bahwa dia sudah nggak ada hubungan lagi lah sama sindikat The Loco. Karena sebenarnya ya, sejujurnya ia merupakan seorang agen intelijen pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menyamar sebagai bandar narkoba kelas kakap di San Fierro. Nah, di sini si Mike Toreno lalu mengungkapkan bahwa Sweet kini lagi aman-aman aja, dan memang saat itu Sweet sedang berada di penjara bagian utara di kamar nomor 13. Nah, di sini si Mike Toreno itu mengatakan ke CJ bahwa walaupun kondisi Sweet ini baik-baik aja ya, tapi penjaranya Sweet bersampingan sama narapidana yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Karena di kamar sebelah kirinya Sweet itu dihuni sama napi pembunuh anak-anak yang setiap hari berusaha untuk menghajar Sweet jika ada kesempatan. Nah, sedangkan penghuni kamar sebelah kanannya ini adalah seorang penganut ideologi white supremacist atau semacam kayak Triple K lah atau Ku Klux Klan yang pastinya nggak bakal tinggal diam begitu dia melihat ada orang kulit hitam seperti Sweet di dekatnya. Nah, namun informasi yang lebih penting lainnya adalah Toreno rupanya mengetahui bahwa Tenpenny dan Pulaski rupanya telah membunuh Ralph Pendlebury. Karena dulu si Ralph Pendlebury, seperti yang gue ceritain di GTA The Introduction ya, ingin membongkar kebusukan dua polisi nakal itu ya, si Pulaski dan Tenpenny. Nah, di sini si Toreno juga berjanji suatu saat dia akan membebaskan Sweet dari penjara. Tentu hal tersebut nggak gratis jadi ya. Jadi karena nggak gratis, CJ mau nggak mau dia terpaksa harus membantu Toreno dalam melakukan beberapa tugas biar Toreno secepat mungkin bisa mengeluarkan Sweet dari kurungan penjara. Nah, bahkan CJ juga diminta untuk membeli sebuah lapangan terbang dan disuruh berlatih mengendalikan berbagai macam pesawat biar CJ ini bisa melakukan segala tugas dari Toreno secara lancar. Jadi sampai pada titik ini ya, artinya walaupun si CJ mendapatkan informasi penting ya dari Toreno, namun tidak didapatkan secara gratis. Artinya CJ harus menjadi kacungnya Toreno dulu. Jadi CJ harus melakukan beberapa misi biar bisa dianggap lunas gitu ya, informasi yang diberikan sama Toreno ke CJ. Nah, suatu hari ketika sedang berada di lapangan terbang, CJ tiba-tiba dikunjungin sama The Truth. Nah, pada titik ini si Truth memintanya untuk mencuri alat jetpack senilai $60 juta yang sedang disimpan di Area 61. Nah, Area 69 ini bisa dibilang plesetan dari Area 51 di dunia nyata kita saat ini ya, karena ada hubungannya sama alien dan UFO. Nah, padahal di sana sih sebenarnya cuman ada aktivitas militer, sehingga banyak yang menduga bahwa area tersebut digunakan Amerika untuk mengembangkan senjata-senjata canggih mematikan. Nah, singkat cerita ya, ketika CJ berhasil menyusup ke dalam Area 69 dan berhasil mencuri alat jetpack super mahal itu, The Truth lalu meminta CJ untuk kembali mencuri sebuah tabung berisi cairan hijau yang dia yakini sebagai proyek rahasia pemerintah. Nah, setelah CJ berhasil mendapatkannya dan memberikan tabung itu ke Truth, mereka berdua pun berpisah agar tidak bisa dilacak oleh para tentara Amerika. Nah, setelah memenuhi segala tugas dari Toreno selama berada di Tierra Robada dan Bond County, CJ lalu mendapatkan panggilan lagi dari Wuzimo, yang pada titik ini Wuzimo meminta CJ untuk segera datang ke kota Las Venturas, sebuah kota judi yang mengambil referensi dari Las Vegas. Nah, ketika CJ akhirnya bertemu dengan Wuzi, si mafia Cina buta itu curhat bahwa bisnis kasinonya
di Las Venturas rupanya tidak bisa berjalan lancar karena diduga anak buahnya ini selalu diancam oleh para mafia Italia yang menguasai bisnis perjudian di kota tersebut. Nah, para mafia yang merasa tersaingi sama Wuzimu itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu si Leone Family, Sindaco Family, dan Forelli Family, yang ketiganya merupakan mafia yang berasal dari kota Liberty City. Nah, akhirnya karena merasa muak ya, bisnis judinya selalu dihalang-halangi, Wuzimu meminta bantuan CJ untuk menghancurkan bisnis judi ketiga mafia Italia tersebut yang beraktivitas di sebuah gedung besar bernama Caligula Casino, sebuah tempat perjudian terbesar di kota Las Venturas. Nah, kebetulan pada saat itu anak buah Wuzimu juga berhasil menangkap seorang pria yang diduga telah merusak alat-alat kasino mereka. Nah, CJ lalu meminta mereka untuk mengikat pria tersebut di kaca depan mobil agar bisa menggali informasi siapa dalang di balik segala penyerangan yang menimpa Wuzi. Nah, setelah CJ membuat pria itu ketakutan, akhirnya terungkap bahwa dia adalah anak dari pemimpin Sindaco Family yang bernama John Sindaco. Nah, setelah Wuzi tahu bahwa selama ini dalangnya adalah si Johnny Sindaco, CJ tetap yakin kalau Leone Family dan Forelli Family juga pastinya turut andil dalam membantu Sindaco Family agar bisnis perjudiannya Wuzimu ini bisa hancur gitu ya. Nah, karena merasa sudah tidak bisa dibiarkan, Wuzi lalu menyusun rencana untuk segera mencuri aset yang ada di Caligula Casino. Mulai dari mencuri blueprint gedung Caligula Palace, lalu mempersiapkan dynamite, lalu memasang bom pada mesin pembangkit listrik di bendungan Las Venturas, mencuri motor polisi, dan mengangkat mobil van lapis armor untuk menyimpan uang hasil curian mereka biar berhasil melarikan diri. Pokoknya misi-misi yang ada di sini udah bukan kaleng-kaleng lah, karena misi-misinya ini bisa dibilang cukup besar ya, dan cukup mengerikan karena terlibat dengan para mafia ya. Yang intinya sih sebenarnya ingin meruntuhkan kejayaan Caligula Casino yang selama ini dioperasikan oleh 3 kelompok mafia Italia itu. Nah, karena kalau kasinonya hancur udah pasti akan menguntungkan Wuzi gitu ya, karena udah nggak ada saingannya lagi. Nah, namun ketika sedang sibuk mempersiapkan perampokan besar-besaran itu, tiba-tiba The Truth menghubungi CJ lagi, dan pada titik ini dia mengatakan bahwa dirinya sekarang berada di Los Santos. Karena semalam dia habis teler lah sama sebuah band asal Inggris bernama Gurning Chimps. Nah, jadi memang semalam The Truth ini lagi pesta marijuana besar-besaran lah. Yang marijuana itu produknya dikenal dengan nama peyote, yang terkenal memang produk ini bisa bikin orang berhalusinasi. Nah, tapi begitu pagi tiba, si Truth mengatakan bahwa dia kaget ya, karena tiba-tiba terbangun di sebuah pemandian spa ala Jepang di Los Santos. Nah, karena khawatir sama nasib anggota band dan manajernya yang semalam ia temui, pada disitulah Truth meminta CJ untuk segera mencari dan menyelamatkan mereka di padang gurun. Nah, singkat cerita, begitu tiba di sana, CJ intinya berhasil menemukan sang manajer bernama Ken Powell dan sang vokalis bernama Messer yang baru pada sadar ya karena habis teler bareng sama The Truth semalam. Nah, di sini Powell kemudian meminta CJ untuk diantarkan ke seorang teman bernama Rossi yang bekerja di sebuah kasino terkenal di Las Venturas. Dan ketika mereka sedang menuju ke sana, CJ ini bertanya pada Powell, minta keterangan di mana si Rossi bekerja. Nah, di sini Powell menjawab bahwa temannya itu kerja di Caligula Casino yang rupanya selama beberapa hari ini kebetulan jadi targetnya CJ dan Wuzimu. Ya, kebetulan banget gitu ya. Nah, setelah CJ berhasil mengantarkan Paul dan Messer ke Las Venturas untuk bertemu dengan teman mereka yang bernama Rossi, rupanya sosok yang disebut Rossi oleh Paul tadi adalah si Ken Rosenberg. Nah, si Ken Rosenberg inilah yang rupanya selama ini ia terpilih menjadi pengelola Caligula Casino oleh 3 kelompok mafia Italia. Nah, alhasil muncullah ide di kepalanya CJ untuk ia mulai berniat mendekati Ken Rosenberg agar CJ ini bisa mendapatkan akses lebih jauh lagi ke dalam kasino tersebut, sehingga rencana perampokannya nanti bersama Wuzimu ini bisa lancar dan aman. Nah, kebetulan saat itu rupanya sedang terjadi konflik perebutan kekuasaan penuh di antara para pemilik saham Caligula Casino. Itu sih tadi si Leone Family, Sindaco Family, dan Forelli Family. Nah, si Ken juga otomatis menjadi ketakutan setengah mati karena jika konflik antara para investor itu semakin serius, tentu aja dia sendiri bisa menjadi korbannya sehingga para mafia bisa lebih leluasa menguasai bisnis mereka. Nah, akhirnya Ken meminta CJ untuk nolongin Johnny Sindaco yang sekarang lagi nggak berdaya karena udah disiksa sama CJ sebelumnya dengan cara diikat di kaca depan mobil dan dibawa kebut-kebutan keliling kota Las Venturas. Nah, tentunya semua itu CJ lakukan sebelum mengenal Ken Rosenberg. Nah, seketika CJ berangkat
dan langsung membawa Johnny yang terbaring di ambulans ke sebuah gudang tersembunyi. Nah, setelah melewati berbagai serangan dari Forelli family yang ingin membunuh Johnny agar mereka bisa memiliki porsi lebih besar dalam menguasai Caligula Casino. Nah, namun ketika Ken dan CJ kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Johnny yang sudah berhasil diasingkan itu, tiba-tiba Johnny malah kaget dan terkena serangan jantung setelah melihat sosok CJ di depan mukanya. It's fucking him. It's him. Oh man. Oh God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Nah, akibatnya Johnny pun tewas saat itu sehingga membuat para pasukan Shindeco family langsung menyerang CJ dan Ken yang dianggap sebagai penyebab kematian bos mereka. Nah, setelah Johnny Shindeco tewas, Ken lalu memberi kabar CJ bahwa sekarang Don atau si tua kelompok ya dari Leone family yang bernama Salvatore Leone sedang tiba di Las Venturas setelah berangkat dari Liberty City. Untuk apa? Untuk bisa mengambil alih Caligula Casino sesegera mungkin. Nah, kedatangan Salvatore inilah yang malah bikin Ken menjadi ketakutan. Karena apa? Karena nyawanya sudah dipastikan semakin terancam jika Caligula Casino jatuh ke satu kelompok mafia aja. Nah, akhirnya CJ pun datang menemui Salvatore Leone untuk menawarkan diri menjadi anak buahnya agar dapat menghabisi kelompok Forelli yang ingin menyingkirkan Salvatore agar bisa menguasai Caligula Casino secara penuh. Dan beruntungnya Salvatore pun menerima tawaran CJ karena bagaimanapun CJ pernah kerja bareng sama Joey Leone, si anak kandung Salvatore, selama dia minggat di Liberty City dulu. Maka dari situlah si CJ langsung dapat kepercayaan nih dari Salvatore. Nah, Salvatore langsung memberikan beberapa tugas lah kepada CJ untuk menyingkirkan beberapa pasukan Forelli family. Nah, mulai dari menghabisi para pembunuh bayaran yang akan datang ke Las Venturas untuk membunuh Salvatore, sampai akhirnya CJ diminta langsung untuk balik lagi ke Liberty City untuk ngabisin Marco Forelli, sang pemimpin kelompok mafia itu. Agar apa? Agar si Salvatore ini semakin aman dan semakin leluasa dalam menguasai kasino. Nah, ketika CJ berangkat menuju ke Liberty City, CJ pun mengajak Ken, Paul, dan Messer dengan alasan ya butuh bantuan pastinya, dan pasti butuh pasukan tambahan lah agar bisa menghabisi kelompok Forelli. Nah, padahal sebenarnya CJ memang sengaja memanfaatkan momen itu biar Ken, Paul, dan Messer ini bisa kabur keluar dari Las Venturas dan bebas dari ancaman para mafia berbahaya itu lagi. Nah, setelah CJ akhirnya berhasil bunuh Marco Forelli dengan tangannya sendiri, otomatis kini yang menguasai Caligula Casino secara sepenuhnya adalah Salvatore Leone. Nah, usai menghabisi Forelli, tiba-tiba CJ pun menerima telepon dari Sweet, si kakaknya ya, yang semakin tidak sabar agar CJ untuk segera melakukan sesuatu biar bisa bebas secepatnya dari penjara. Nah, namun CJ pada titik ini memang tidak bisa banyak janji karena sampai saat ini juga Mike Toreno belum bisa menepati janjinya meskipun CJ sudah beberapa kali berhasil memenuhi segala permintaannya. Dan bukan cuma itu, keberhasilan CJ membunuh Forelli juga akhirnya diketahui oleh Salvatore yang juga segera memintanya untuk bersembunyi biar tidak terbongkar bahwa alasan CJ membunuh Forelli sebenarnya atas dasar perintah dari Salvatore. Dan sementara itu CJ juga mengatakan bahwa ia telah berhasil nyelamatin lah Ken, Paul, dan Messer sehingga dapat dipastikan mereka bertiga ini tidak akan bisa mengganggu bisnis kasinonya Leone. Nah, begitu dinilai sudah berhasil lah mengambil hatinya Salvatore. Mungkin pada titik inilah saatnya CJ dan Wuzimu segera melakukan eksekusi perampokan di Caligula Casino. Dan berkat perencanaan mereka yang bisa dibilang sangat matang, singkat cerita CJ dan Wuzi berhasil membobol berangkas dari kasino terbesar yang ada di Las Venturas tersebut dan seketika langsung melarikan diri dengan membawa sejumlah uang yang amat banyak di tangan mereka. Nah, setelah berhasil menghancurkan bisnis Caligula Casino, alhasil Wuzimu jadi bisa bangkit dan membangun bisnis judinya dan sekaligus ia mengajak CJ untuk bekerja sama biar Four Dragon Casino ini bisa berjaya. Nah, sejak saat itulah hidup CJ menjadi semakin jauh lebih baik dan sukses karena sekarang ia juga mampu mendapatkan uang bukan dari hasil begal jambret curanmor seperti yang dulu sering ia lakukan ya. Nah, di tengah kondisi hidupnya yang mulai membaik, CJ pun secara tidak sengaja ya bertemu dengan Mad Dog, sang musisi rapper terkenal yang pada saat itu ia diceritakan akan melakukan bunuh diri akibat depresi berat setelah karirnya ini ceritanya lagi hancur gara-gara semua karyanya ini dicuri sama Ojilok di video sebelumnya. Nah, padahal
Mad Dog ini belum tahu bahwa dulu CJ lah yang telah ngebantu Ojilok biar bisa sukses menjadi rapper dengan cara mencuri buku-buku karyanya Mad Dog dan sekaligus membunuh manajernya. Artinya pada titik ini si Mad Dog tuh nggak tahu sebenarnya si CJ, si eksekutornya ya. Nah namun karena kini Ojilok yang telah mengkhianati CJ dengan cara kerjasama ya sama Big Smoke, nah sekarang CJ ingin menebus dosa-dosanya kepada Mad Dog dan juga sekalian CJ ingin melakukan balas dendam ke Ojilok. Singkatnya, ketika Mad Dog akhirnya benar-benar lompat dari atas gedung, beruntungnya CJ berhasil menyelamatkannya dan segera membawa Mad Dog ke rumah sakit. Nah di sini CJ pun berjanji suatu saat nanti dia akan bersedia membantu Mad Dog secara serius agar bisa Mad Dog ini menjadi penyanyi sukses lagi. Nah setelah sibuk berkutat dengan urusan kasino di Las Venturas, nah tiba-tiba CJ kembali mendapatkan teror dari Tenpenny dan Pulaski yang kali ini meminta CJ untuk menghabisi anggota bisa dibilang BNN lah, Badan Narkotika Nasional, yang diketahui akan menyerahkan berkas berisi bukti-bukti kebusukannya Tenpenny kepada FBI. Nah akhirnya singkat cerita CJ pun berhasil lah membunuh para anggota BNN dari FBI tersebut serta merampas semua dokumennya yang kemudian ia serahkan kepada Tenpenny dan Pulaski. Nah tapi sialnya begitu dokumen itu diserahkan, Tenpenny tiba-tiba memukul kepalanya Hernandez menggunakan sekop sehingga polisi muda itu langsung tumbang seketika. Nah karena ternyata Hernandez rupanya udah jadi seorang cepu yang sebelumnya dia udah mengaduin kebusukannya Tenpenny dan Pulaski kepada BNN dan FBI. Nah kemungkinan besar Hernandez ini terpaksa melakukannya ya, karena memang ia sudah muak sebenarnya sama Tenpenny dan Pulaski, terutama sejak dirinya ini mulai terseret usai dipaksa membunuh Ralph Pendlebury ya di video GTA di introduction yang sebelumnya udah gue ceritain. Nah sebelum pergi, Tenpenny lalu memerintahkan Pulaski untuk menghabisi CJ juga jika sudah selesai menggali kuburan untuknya dan Hernandez nanti. Nah namun saat CJ sibuk membuat lubang kubur dan berusaha membujuk Pulaski biar mau tobat, tiba-tiba Hernandez bangkit dan berniat menyerang Pulaski dari belakang. Nah tapi sayang Hernandez keburu ditembak dan akhirnya Hernandez pada titik ini pun tewas. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you. Fucking die! Nah usai membunuh Hernandez, Pulaski lalu mengambil langkah 1000 dengan melarikan diri dari kejaran CJ yang tentu aja tidak akan membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Nah beruntungnya setelah melewati aksi kejar-kejaran yang bisa dibilang cukup panjang ya, CJ berhasil membuat Pulaski terpojok dan langsung mengirimnya ke alam barzah. Dan setelah kematian Pulaski, alhasil kini tinggal Tenpenny yang berikutnya harus mati agar Los Santos bisa kembali terkendali. Nah selama di Las Venturas, CJ pun semakin sukses menjadi pebisnis kasino bersama Wuzimu. Dan pada saat dirinya membuat semacam kontes ya, mencari bakat bareng Kendall dan Woozie, tiba-tiba Mad Dog yang sudah pulih setelah sebelumnya udah mencoba bunuh diri ya, tiba-tiba dia datang dan memohon kepada CJ agar CJ ini mau menjadi manajernya sehingga ia bisa kembali membangun karir bermusiknya dari awal. Nah jelas CJ pun menerima tawaran dari Mad Dog karena sebenarnya mungkin CJ juga sangat menyesal ya dalam hatinya karena dulu udah ngebantuin Ojilok buat ngejatuhin karirnya Mad Dog ya. Nah singkatnya kerjasama antara CJ dan Mad Dog pun menjadi semakin matang dan serius. Nah ditambah lagi ada Ken, Paul, dan Messer yang turut bergabung dengan Mad Dog menjadi produser dan komposer ya agar karir si Mad Dog ini bisa cemerlang kembali. Nah ketika masa depan CJ perlahan terlihat mulai cerah, Toreno kemudian datang ke studio rekaman CJ untuk mengabarkan bahwa Sweet kini sudah bebas. CJ pun menjadi sangat terkejut karena sempat pesimis sebenarnya bahwa Toreno mungkin tidak akan pernah menepati janjinya. Nah, namun begitu CJ menelepon Sweet, ternyata informasi dari Toreno itu memang benar adanya. Akhirnya setelah sekian lama, CJ pun kembali ke Los Santos menjemput sang kakak yang telah sekian lama mendekap di penjara. Nah menariknya, begitu mereka berdua kembali bertatap muka usai terpisah sekian lama, CJ langsung membujuk Sweet untuk segera meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan Grove Street Family dan Genton. Karena CJ merasa bahwa kelompok geng mereka tidak akan bisa diselamatkan. Nah, CJ justru berusaha mengajak Sweet untuk ikut bersamanya ke Las Venturas dan mengelola bisnis kasino bersama Kendall dan Wuzimu yang kini sedang berkembang dan punya prospek yang bisa dibilang cerah. Nah, intinya CJ mencoba sekuat tenaga lah untuk bisa mengeluarkan
mengeluarkan sang kakak dari lingkungan gangster jalanan yang sampai detik ini telah membuat kehidupan mereka serba kacau. Nah, tapi rupanya Sweet dengan keras kepala bahkan semakin ingin kembali ke Ganton agar bisa berkumpul lagi sama anak-anak Grove Street Family yang udah lama tidak ia kunjungi. Meski sekarang situasinya udah sangat kacau, Sweet tidak sudi untuk meninggalkan gengnya karena dia telah menganggap anak-anak Grove Street Family sebagai keluarganya sendiri. Nah, bahkan Sweet malah marah besar dan sangat kecewa sama CJ yang dinilai lebih baik kabur dari masalah ketimbang tetap maju untuk menyelamatkan masa depan Grove Street. Nah, akhirnya CJ pun terpaksa harus nurut lagi sama Sweet dan langsung mengantarkan sang kakak itu kembali ke Ganton untuk melihat tongkrongannya sekarang. Nah, tapi sayangnya ketika tiba di Ganton, Sweet malah menemukan fakta bahwa para pemuda di sana sekarang sudah jadi pecandu yang gemar teler di jalanan. Karena sudah tidak bisa dibiarkan lagi, CJ dan Sweet langsung beraksi dengan membasmi para bandar yang berkeliaran di lingkungan mereka. Hingga sampai markas utama Grove Street Family itu kembali bersih dari peredaran narkoboy. Nah, setelah membawa pulang Sweet kembali ke Ganton, CJ lalu kembali ke studio dan bertemu dengan Mad Dog yang berusaha keras. Pada titik ini si Mad Dog mau banget membangun karirnya dari awal lagi. Namun tiba-tiba setelah melihat bahwa Ojilok kini sedang syuting di Los Santos, Mad Dog langsung ngajakin CJ untuk melakukan balas dendam dan merampas kembali semua karyanya Mad Dog yang dulu telah dicuri oleh Ojilok. Nah, singkatnya mereka berdua pun berhasil lah menemukan Ojilok yang kemudian mengembalikan semua karya-karyanya Mad Dog. Sehingga CJ kini bisa mempromosikan Mad Dog agar bisa menjadi musisi terbaik lagi. Nah, begitu kembali ke Ganton dan ingin mengunjungi Sweet di rumahnya, tiba-tiba CJ dibuat kaget banget karena sang kakak hampir aja terpengaruh oleh wanita pecandu yang membujuk Sweet untuk memakai kokain. Namun akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertindak lebih jauh demi bisa membersihkan Grove Street Family dengan cara memburu Bidap. Nah, Bidap ini yang gue ceritain di awal bahwa dia adalah mantan anggota Grove Street ya, yang kini menjadi bandar di Los Santos. Nah, singkatnya CJ dan Sweet kemudian berhasil lah mereka menemukan Bidap yang bersembunyi di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh gangsternya Balas. Dan setelah semua penjaga berhasil mereka habisi, Sweet langsung menyergap Bidap dan menanyakan keberadaan Big Smoke yang merupakan dalang utama di balik kehancuran Grove Street Family. Nah, sayangnya Bidap mengaku ia tidak tahu dan malah memanggil Big Bear untuk menghajar CJ dan Sweet saat itu juga dengan imbalan jatah kokain. Nah, tapi tanpa disangka Big Bear yang sudah muak ya diperlakukan sebagai budak tiba-tiba malah balik badan dan langsung menghajar Bidap. Nah, sejak saat itulah Big Bear akhirnya tobat dan memutuskan akan kembali memperkuat Grove Street. Nah, pada esok harinya lewat berita dari media televisi, semua orang sudah mengetahui bahwa polisi Tenpenny ternyata berhasil ditangkap dan akan menjalani persidangan. Nah, namun sayangnya sidang itu berakhir dengan memberikan vonis bebas kepada Tenpenny karena hakim ini menganggap bahwa tidak ada bukti-bukti kuat untuk menjebloskan Tenpenny ke penjara. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest In light of of the them. lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges What? against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. Nah, alhasil masyarakat di Los Santos pun menjadi geram dan menimbulkan kerusuhan di sana-sini. Nah, Sweet pun segera meminta anak buahnya untuk saling berjaga satu sama lain agar Ganton ini tetap aman dari efek kerusuhan tersebut. Nah, karena Tenpenny berhasil lolos dari hukuman negara, otomatis satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan Los Santos adalah harus segera menghabisi Big Smoke. Nah, tapi masalahnya CJ dan Sweet sudah mulai buntu sebenarnya karena mereka sama sekali tidak punya petunjuk untuk melacak di mana keberadaan Big Smoke. Bahkan Bidap sendiri juga nggak tahu di mana Big Smoke bersembunyi. Nah, tapi secara perlahan mereka mulai menemui titik terang ketika Cesar tiba-tiba datang dan meminta CJ untuk membantunya dalam merebut kembali wilayah kekuasaan Farios Los Aztecas dari tangannya Vegas. Dan singkat cerita, berkat kerjasama antara Grove Street collab sama Farios Los Aztecas yang dipimpin oleh Cesar, akhirnya mereka berhasil menghabisi para Vegas yang berkeliaran di Los Santos dan mereka juga telah berhasil mengklaim kembali beberapa wilayah kekuasaannya. Nah, berkat collab antara Cesar dan CJ itulah kekuatan Grove Street jadi semakin kuat dan juga berhasil mengungguli geng Balas
Vegas yang jumlahnya kini sudah semakin sedikit. Nah, alhasil Sweet akhirnya mendapatkan info bahwa Big Smoke rupanya sedang bersembunyi di sebuah apartemen dan gudang yang ada di daerah Los Flores atau tepatnya di sebelah timur kota Los Santos. Nah, tanpa pikir panjang, Sweet pun langsung mengajak CJ ke sana sebelum Big Smoke ini keburu hilang dan sulit lagi untuk dilacak. Dan begitu mereka berdua tiba di lokasi, tiba-tiba CJ meminta Sweet untuk berjaga-jaga di mobil karena menurut CJ semua kekacauan yang terjadi di Los Santos bersumber dari kesalahan yang terlalu mudah dipermainkan oleh Tenpenny dan Big Smoke sehingga situasi di Los Santos menjadi kacau balau. Nah, CJ juga mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan satu-satunya bagi CJ untuk bisa membayar segala kesalahan yang telah dia perbuat sehingga menyebabkan Brian dan ibunya CJ ini mati di tangan para gangster. Nah, Sweet akhirnya mengizinkan CJ pergi mengejar Big Smoke sendirian sementara dia akan berjaga di depan apartemen tempat di mana Big Smoke bersembunyi. Nah, singkat cerita, dengan menggunakan kendaraan lapis bajanya SWAT, CJ berhasil menjebol apartemennya Big Smoke dan langsung menghabisi semua gangster yang menghalanginya. Dan hanya dalam waktu singkat, CJ akhirnya berhasil menemukan Big Smoke yang malah lagi asik main game sendirian dengan menggunakan rompi anti peluru. Hey, CJ, I was wondering when you would show up. Nah, pada momen itulah CJ bertanya-tanya kepada Big Smoke, kenapa sahabatnya itu kok bisa berubah menjadi seorang pengkhianat? Nah, di sini Big Smoke malah mengatakan bahwa yang dia pedulikan selama ini hanyalah dirinya sendiri yang sangat ingin menjadi gangster sukses di Los Santos, yang mau disegani dan dihormati oleh semua orang. Nah, maka dari itu Big Smoke tega menjebak Sweet hingga sempat terluka parah dan masuk penjara, sehingga hal itu dipercaya sama Big Smoke bisa mewujudkan visi misinya sebagai seorang pengedar narkoba sukses di Los Santos. Dan ketika CJ akan menangkapnya untuk diserahkan ke polisi, ternyata Big Smoke tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil senjata yang kemudian terjadilah aksi tembak-menembak di antara mereka. Nah, singkatnya, ketika CJ berhasil membuat Big Smoke ini tumbang, Big Smoke yang sekarat lalu mengungkapkan salah satu tujuan hidupnya selama ini, yang sebenarnya Big Smoke ingin semua orang mengingat namanya, yaitu Big Smoke. Dan setelah ia mengucapkan namanya sendiri, Big Smoke pun tewas pada saat itu juga dan kembali ke sang pencipta yang kayaknya Big Smoke ini bakal dimasukin ke neraka jahanam mungkin ya. When I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Nah, setelah Big Smoke tewas, ternyata hari itu belum selesai bagi CJ dan Los Santos. Karena tanpa diduga, Tenpenny tiba-tiba datang dan membawa koper sambil menodongkan senjata kepada CJ agar Tenpenny bisa mengambil semua uang narkobanya milik Big Smoke yang jumlahnya sangat banyak. Tenpenny juga mengatakan bahwa CJ sudah tamat karena dia datang membawa beberapa anggota dari LSPD dengan alasan untuk menertibkan kekacauan yang sedang terjadi di apartemennya Big Smoke. Begitu CJ selesai mengisi kopernya dengan uang dan menyerahkan semuanya ke Tenpenny, CJ lalu berpura-pura memanggil Sweet sehingga perhatian Tenpenny terpecah dan langsung melarikan diri dari TKP. Time to die. Sweet! What? Mother? It ain't over, Carl. It ain't over. Nah, begitu Tenpenny kabur melarikan diri menggunakan mobil damkar, Sweet yang berjaga di luar langsung melompat ke tangga mobil tersebut karena tidak ingin Tenpenny kabur begitu aja. Nah, CJ pun kemudian mengejarnya dan terpaksa menghadapi serangan dari para gangster Vegas dan balas yang selama ini memang melindungi Tenpenny. Nah, begitu juga dengan beberapa personel polisi muda yang telah diperintahkan Tenpenny untuk menjaganya. Nah, namun setelah melalui aksi kejar-kejaran yang sangat panjang dan berbahaya, tiba-tiba Tenpenny kehilangan kendali sehingga mobil damkar tersebut terjun dari jembatan dan mendarat di dekat komplek perumahannya Grove Street. Gak lama kemudian, Tenpenny lalu keluar dari pintu mobil sambil berteriak bahwa dirinya telah berhasil menguasai Los Santos secara penuh, seakan-akan tidak ingin menerima kenyataan bahwa kejahatannya telah berakhir. Nah, setelah Tenpenny berteriak meminta pertolongan berkali-kali, akhirnya dia pun tewas di depan mata CJ, Sweet, Kendall, Cesar, dan The Truth. Killed himself in a traffic accident. No one to blame. Nah, pada momen itulah akhirnya Los Santos bisa bangkit lagi dari aksi para polisi dan oknum aparat brengsek lainnya. Dan tentunya tidak ada lagi peredaran narkoba di sana. Nah, setelah menyaksikan kematian Tenpenny yang akhirnya menyusul Big Smoke ke neraka jahanam, mereka semua pun kembali ke rumah. Dan di sana semuanya berkumpul untuk menyusun rencana selanjutnya, terutama mengenai bisnis bengkel dan showroom di San Fierro serta bisnis kasino bareng Uzimu di kota Las Venturas. Nah, sementara itu Sweet
mengatakan bahwa dirinya hanya ingin fokus mengurus Grove Street Family agar situasi di sana tetap terkendali. Dan ketika mereka semua sedang membahas rencana masing-masing, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka yang rupanya berasal dari Mad Dog, Ken, Paul, dan Mercer yang datang bersilaturahmi untuk mengumumkan bahwa Mad Dog telah berhasil mendapatkan gold record untuk pertama kalinya. Nah, itu artinya CJ berhasil menebus dosa-dosanya kepada Mad Dog sehingga sang rapper kini berhasil meraih tahtanya kembali sebagai musisi sukses di Los Santos. Nah, pada malam yang penuh dengan kejadian menegangkan dan menyenangkan itulah cerita dari game GTA San Andreas ini berakhir dengan sangat manis. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Namun kalau kalian memainkan gamenya meskipun udah tamat ya, CJ masih bisa kalian mainkan untuk berjalan-jalan, untuk menikmati pemandangan atau mungkin membuat kekacauan random di seluruh penjuru kota San Andreas. Itulah tadi seluruh alur cerita dari GTA San Andreas Part 2 dari gua. Semoga cerita tadi bisa memberikan informasi dan hiburan buat kalian, terutama buat kalian yang mungkin udah main GTA San Andreas tapi nggak tahu jalan ceritanya. Dan mungkin ada juga yang udah tahu jalan ceritanya, cuman karena game ini udah lama banget, jadi mungkin ceritanya lupa. Jadi semoga bisa menyegarkan ingatan kalian lagi. Sampai sini yang punya IG dan TikTok bisa mampir ke IG dan TikTok kita di thecomfortzone_id karena ada fakta dan beberapa short menarik di sana. Dan seperti biasa standar aja, silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. Dan kalau kalian mau membership silahkan join aja di membership kita. Oke, itu jadi gua. So guys, next video thank you for watching. Gue sign off, and siapa di sini yang mukanya kayak ban dalem?